walaupun kalau pakai handscoon tetap ada handscoon cadangan ya, dan obat-obatan lain. Jadi nantinya adik-adik kalau nantinya ke rumah sakit atau ke puskesmas, tolong siapkan handscoon sendiri ya, jangan nanti mau berharap di sarana, itu tidak boleh ya. Tetap ada di sarana tapi tiba-tiba kita mau pakai berapa pasang ya. Kalau kita disuruh untuk membersihkan setelah persalinan kan ibu itu dibersihkan toh, anak kita tidak pakai handscoon, nah itu hati-hati. Jadi tolong proteksi, tolong dari kalau kita langsung mau pergi dinas ya. Kemudian setelah itu jangan lupa itu underpad ya, alas untuk ibu untuk persalinan. Tidak tahu apakah dia steril atau apa ya, itu loyal, tapi sekarang kan ada semua dijual ini, jadi ini terjamin dari kebersihan. Jadi setelah itu kita langsung di pasar yang pertama. Tidak ada yang lain. Tidak ada ini. Tidak ada. Ya, itu dari kepala sampai kaki ya. Jadi untuk restu itu kan kalau khusus untuk yang persalinan itu dari muka ya, dan muka itu memang sudah pasti apakah ibu ini anemia atau tidak ya. Kalau dia memang anemia sekali, dilakukan pemeriksaan AB ya. Kemudian turun ke dada, DP puting, kalau dia apakah DP produksi ASI ada. Tapi kalau ibu itu masuk dengan yang permukaan lengkap, itu langsung tidak ada lakukan pemeriksaan ya. Tapi kita harus ketahui kalau ibu itu datang, kita harus lakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian setelah payudara, kemudian DP abdomen, kemudian kita langsung palpasi ya, langsung palpasi apakah dia ini letak bayi ini dia normal itu kepala ya, apakah dia kepala atau lain. Kalau kepala kan boleh dilakukan persalinan normal, kalau dia lintang atau letak lain ya dari kepala, itu tolong tidak boleh lakukan bidang persalinan ya. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, walaupun dia seorang sopede berbicara DP letak janin
orang kemudian langsung orang cuci tangan, ya. Nanti kalau ada tindakan cuma dia mau baca-baca begini apa sih Kita dorsal vertebra itu bagaimana? Posisi dorsal vertebra ya kayak duduk ya kayak gitu ya. Ya posisi duduk, kemudian orang pakai sarung tangan, kemudian kita lakukan pembersihan luka. Ya, jadi orang melakukan pembersihan luka ya. Harusnya kita seperti ini di sebelah kanan ya. Ya, jadi ini ibu tidak bisa lagi ke anu ya ke kamar mandi. Jadi orang mulai dari labia minora kanan, labia minora kiri. Kemudian ini kalau memang dia kotor ya, dia banyak lendir, labia mayora kanan. Satu lagi labia mayora kiri. Kemudian ambil lagi, kemudian dari klitoris sampai ke anus ya, bersihkan. Kemudian kita periksa apakah di sini ada luka, lecet atau ada masa ya. Biasanya kalau kita langsung dapat lihat ya, dapat lihat bahwa oh ini ada luka atau ada abses atau memang ada kelainan, misalnya ada keputihan atau ada apa, dari kita orang juga anamnes satu sebelum dia naik ke tempat tidur. Dan kita jangan lupa kita lihat juga apakah dia ada hemoroid ya, apakah ada pembengkakan hemoroid ya, karena itu juga berpengaruh nanti kalau dia mengedar. Biasanya DP bukan yang di sini yang terbuka, di bawah yang suka dalam utama. Nah, takutnya itu dia mau DP hemoroid pecah, akhirnya perdarahan timbul di situ, bukan di apa di sini saja dalam ya. Jadi kita orang ini udah bilang jarum manis ya, tapi tidak biasa jarum ini begini, maksudnya ini begini ya, dibuka begini, dibuka ini so pakai handsconya, terus buka DP labia mayora, terus buka begini, baru kita masukkan jarum ya. Kalau supaya tidak menimbulkan rasa sakit, biasanya satu jari dulu terus masukkan ya. Jari manis kasih sorong labia mayora, kemudian satu jari dulu masukkan, baru itu dari satu jari. Ini tidak, ini cuma hanya untuk pasang kateter ini. Jadi DP anu kecil ya, kemudian dua jari orang kasih masuk. Jadi orang kasih masuk itu orang mau lihat DP permukaan, orang dapat laba ini di sini ya. Dan rapat sekali dia, ini kan kayak begini pose ya, pose itu kayak begini. Jadi kita mau kasih raba itu, pinggirnya itu mulut terakhir itu, terus dapat laba, oh ini mulut terakhir. So dia semua yang menipis ya, kita langsung mau dapat rasa, oh ada permukaan sebarang ya, kalau saya dapat lihat, oh mungkin dia dua. Ini kan tolong perkirakan ini, tolong ke jari ini 1 cm ya, 1 cm. Jadi kalau masuk 2 jari di rahim ya, bukan di vagina ya, di rahim itu tolong kasih masuk. Oh berarti setelah tahan bagi itu di rahim, berarti ini 2 cm. Berarti dia oh permukaannya 2 cm ya. Kalau kita bisa masuk lagi ini sebegini, oh berarti ini sebegini kan, berarti 3 cm. Jadi kalau dia 4 tergantung jari ya, jadi begini 4, 5 ya. Jadi saya punya itu, saya perkirakan saya punya itu
begini kalau 10 cm ya, kita perkirakan banyak 10 cm di dalam ya, di dalam kalau begini. Oh berarti dia kalau 10 cm itu langsung raba-rabain, langsung raba-raba. Kalau misalnya dia masih ada ketuban, itu langsung raba-raba, seperti ada balon-balon ya, balon-balon. Oh berarti dia ketuban belum pecah. Jadi kita raba oh dia ketuban belum pecah. Jadi nanti kita mau amiotomi ya. Jadi itu untuk melakukan pemeriksaan dalam. Cuma di sini memang tidak ada ya, kalau di Poltekkes itu memang kan sudah lengkap ya. Jadi kita pantung pembukaan 2 cm, ada 3 cm, itu udah pantung yang di Poltekkes itu banyak ya. Di sana ada pantung yang pembukaan 2 sampai 10 ya, 10 cm. Jadi mahasiswa itu diajarkan coba kalau nilai ini berapa, jadi kurang berapa sen ya. Jadi ini masih harus sekali pasang kateter ya. Jadi itu untuk melakukan pemeriksaan dalam. Jadi pemeriksaan dalam itu tidak selalu periksa dalam, dia hanya 4 jam ya. Nah ini untuk patokrat ya. Jadi kalau sebagai pemeriksaan dalam, kalau dapat tahu dia pembukaan ya. Di sini ini ada sentimen ini sudah pembukaan ya, 0 sampai 10 ya. Jadi kalau dia tanda untuk pembukaan itu ya 0 kali ya, dia kali kalau ada pembukaan. Sebenarnya dia mulai dari atas ya, mulai dari atas itu nama ibu siapa, dia masuk VK kamar bersalin tanggal berapa, kemudian dia rasa mulai itu jam berapa ya, sini dia masuk tanggal berapa, jam berapa, baru kita mau tanya dia mulai ada his itu sejak kapan, jam berapa ya. Misalnya dia masuk ini hari ya, dan dia mulai his itu katanya kemarin dia mulai kemarin, jadi ditulis di sini dia mulai tanggal berapa, jam berapa ya. Jangan lupa ini ya, diagnosa apakah dia di berapa, jangan lupa ditulis di sini dan nomornya. Nah di sini kita mulai pemeriksaan. Tadi kan waktu pemeriksaan fisik itu kita setelah palpasi kan kita lakukan pemeriksaan BCA. Nah BCA ini hasilnya ditulis di sini ya. Jadi untuk pemeriksaan pengisian patograf ini dimulai sejak dia fase apa? Fase aktif ya. Dia mulai fase aktif, kita langsung mulai isi DP patograf. Tapi kalau dia misalnya datang di puskesmas atau di rumah sakit, dia dia belum masuk pada fase aktif. Fase aktif itu berarti DP pembukaan berapa? 4 ya. Sudah 4 ke atas. Jadi kalau dia baru DP pembukaan bahu 2 atau belum ada pembukaan, tolong jangan dulu taruh di patograf ya. Nanti saya mulai pembukaan 4. Jadi di sini ya, misalnya dia datang langsung kita tulis ini semua sampai di bawah ya. Jadi DP BCA ini tolong nilai, misalnya dia 150, dia datang 150, kalau kasih di sini ya 150, kita turun ke bawah ya, turun ke bawah, kita kali ya tidak kali ya, lihat saja di kemudian di sini tolong tulis jam ya, jangan lupa taruh di sini tanggal dan jam ya. Saya tolong
lakukan pemeriksaan pada waktu itu orang lakukan pemeriksaan dalam di sini tuh misalnya dia pembukaannya baru berapa ya, pembukaan berapa, atau misalnya ada yang datang ke sana so langsung dia pembukaan 8, yang tulis di sini 8 ya. Nah kemudian kita orang di sini adalah hisnya ya, tolong gambarkan definisi itu apakah dia memang sakit sekali, definisi dalam tiap menit ya, dalam 40 menit misalnya dalam 40 menit dia satu kali misalnya 2 sampai pada ini kan masih masih, kalau ini tanda arsir ini menandakan dia belum terlalu terlalu kuat ya. Kalau arsir begini dia 20 sampai 40 menit ya, berarti dia mulai sakit. Kalau hitam sekali begini berarti dia sakit sekali ya, jadi terus ya. Jadi DP arsir juga seperti itu, misalnya pada jam 10 dia datang masuk ya, di sini jam 10 taruh sini ya, misalnya di sini jam 10, di sini jam 10.30 ya. Ini tiap ini 30 menit ya, jadi satu kotak begini dia 1 jam ya, 1 jam. Kemudian misalnya di sini jam 10, di sini jam 10.30 ya, ini jam 11, jam 10.30 ini DP sakit belum terlalu ya, misalnya masih DP arsir masih seperti ini. Baru kalau DP jam DP permukaan naik lagi, di 9 dia mulai sakit sekali. Kemudian atau jam 12 dia masuk permukaan lengkap. Jadi DP arsir itu tolong harus kasih hitam sekali, berarti dia mulai pada masuk pada masa bertindak ya. Masa bertindak itu tolong mulai pimpin persalinan ya. Nah tapi di saat sebelum itu ya, masih di sini apakah kita memberikan obat ya, misalnya ada obat mungkin hisnya tidak terlalu kencang ya, hisnya belum terlalu kencang, mungkin kita taruh disuntik oksitoksin ya. Kita konsul kepada dokter bahwa hisnya tidak terlalu kencang, nah dianjurkan memberikan oksi. Nah kita harus taruh di sini. Kemudian apakah dia diinfus ya, diinfus baru oksinya ditaruh di infus. Nah kita jelaskan di sini ya, pada jam berapa kita taruh, kita berikan oksi. Misalnya di sini baru tetesannya berapa tetes per menit kalau dia lewat infus. Kenapa lupa tidak lihat? Ya. Pasal pagi. Kemudian karena ini pada cepat bekas, khusus 1 hari ini harus 1 hari. Nah kemudian ini untuk pemberian cairan di sini ya, kemudian ini pengukuran tekanan darah dan nadi ya. Misalnya kalau tekanan darah itu dia tekanan badannya ke atas ya, misalnya dia 120/80 ya, jadi ini kurang tarik ini 120/80. Kalau nadinya misalnya cuma 80 ya, misalnya nadinya 88, jadi dia ke sana ya, dia begitu panas, kanannya begini, misalnya dia cuma nadinya 88, kita kasih panas ke sana ya. Ini seperti itu. Kalau tekanan darah dia begini, kalau nadi dia normal ya.
Kalau tekanan darah dia ke atas ke sini, ke depan atas bawah. Baru kalau Nanti nadi samping. dia datar ya, baru masih panas ke kanan. Kemudian di sini suhu badannya tidur. Kalau dia kita orang ukur dari suhu badan, kita orang tulis di sini ya, misalnya dari suhu badan 36,5 ya. 1 jam kemudian kita ukur lagi, teman taruh di sini. Tapi untuk pemeriksaan dalam dia cuma dalam 4 jam 1 kali ya. 4 jam 1 kali dilakukan pemeriksaan. Kemudian di sini tentang urinnya, kita orang periksa dari urin. Kalau masih ada waktu, orang ambil dari urin, orang periksa apakah orang bakar, ya, apakah dia itu pemeriksaan yang cepat, ya, orang untuk melihat apakah dia ada potensial eklaksi atau preeklaksi, ya, orang bakar apakah di urin itu ada protein, ya, ada protein di urin. Jadi itu orang harus waspada. Orang takut tiba-tiba ibu itu kejang, ya, jadi itu orang boleh lihat pada urin atau dengan hipertensi. Jadi kemudian kalau nutrisi itu nanti terserah apa yang misalnya apa yang biasa dia makan, apa itu minum dulu. Jadi yang paling penting ini di sini ya, yang ini. Ya. Jadi kalau terongsolia DP arsiran mulai gelap ya, kalau misalnya arsiran di sini berarti tolong mulai bertindak. Jadi tolong mulai lakukan pertolongan persalinan ya. Jadi nanti lebih detail nanti saya mau ulang lagi ini dengan berdasarkan kasus ya. Kalau ada kasus seperti ini bagaimana memberikan ya, seperti itu. Kita lanjut dulu di yang lain terus sekali. Iya. Intan. Pada kala 2 ya. Kalau pada kala 2 itu masuk pada kala 2 berarti ibu pembukaan sudah lengkap. Setelah ibu tolong pimpin untuk mengejan ya, ibu tolong pimpin untuk mengejan. Itu langsung lengkap ya, tolong supaya pakaian selengkap. Tolong peralatan terang dekatkan. Baru asisten yang 2 orang standby ya, yang satu menerima bayi, satu melihat alat apa yang akan dibutuhkan ya. Kemudian setelah melahirkan itu, kalau orang lihat di tanda itu vulva membuka, perineum menonjol, ini ya. Ya. Jadi kalau orang lihat DP sphincter ani, DP anus mulai mengembang kayak bunga, sebab bunga. Nah itu mulai tanda persalinan. Kenapa dia berbunga? Karena DP kepala ini, kepala bayi coba tekan, ya, coba tekan jalan lahir. Jadi dia ada pelepasan lendir dan darah, ya, pelepasan lendir dan darah. Kemudian vulva mulai membuka. Ini DP panutup tidak ada DP vulva. Vulva membuka, kemudian anus mengembang, kemudian perineum menonjol. Kenapa? Karena tekanan dari kepala bayi. Kemudian kita dekatkan peralatan, ya, pump set dan semuanya itu kurang dekatkan semua ini. Yang saya katakan tadi ya, kurang dekatkan. Ya, kemudian kita siapkan oksitoksin tadi, dipakai dengan tidak dipakai, tapi setelah bayi lahir itu oksitoksin dipakai.
oksitoksin itu telah dipatahkan DP ampul, ya ampulnya telah dipatahkan, telah siapkan di bak. Kemudian pakai di bokongnya, di bokong ibu itu karena ini masih yang lama ya, dipakai underpack di bawah bokong ya untuk alas, misalnya kalau bayi lahir ada alas yang bersih ya. Kemudian kita bertugas jangan lupa lepaskan semua perhiasan, kemudian kita pakai handscoon, kemudian sekali lagi kita lakukan pemeriksaan dalam ya, kita lakukan pemeriksaan dalam setelah kita pakai handscoon. Kemudian kita menghisap sebelum kita lakukan pemeriksaan dalam ya, kita pakai handscoon. Sebelum kita lakukan pemeriksaan dalam, kita ambil dulu dispo ya, dispo untuk menghisap oksitoksin tadi. Kemudian kita letakkan di bak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam kembali, memastikan bahwa permukaan sudah lengkap. Kemudian kita memulai pertolongan. Kita membersihkan daerah vulva ya, kita membersihkan daerah vulva. Biasanya kan itu ada lendir dan darah ya, ada lendir dan darah, kita bersihkan semuanya. Kemudian setelah tadi kita melakukan pemeriksaan dalam bahwa ketuban masih ada ya, ketuban masih ada. Nah, kita akan melakukan amniotomi, pemeriksaan ketuban. Pemeriksaan ketuban itu tidak serta-merta kita meraba di dalam ketuban masih ada terlepas bisa, tidak ya. Ketuban itu dia pada saat dia mengejar ya, ibu mengejar, kepalanya didorong, ketuban juga itu akan keluar ya, seperti balon ya, seperti balon dia muncul di luar sini. Jadi telah melakukan pemecahan air ketuban, amniotomi. Amniotomi itu kita lakukan pada waktu ibu itu mengejar ya. Jadi kalau ibu itu mengejar, kalau langsung kasih pecah ketuban, itu orang harus basorong ya, karena dia mau pancar atau tidak, taruh kain supaya dia tidak merembes kemana-mana ketuban itu. Kemudian langsung dengan setengah koher. Setengah koher ini untuk pemecah ketubannya ya begini. Jadi kalau kita mau kasih pecah ketuban itu, orang harus lindungi dengan jari begini, karena takutnya dia kalau dapat ini di kepala. Kalau ini di bagian akhirnya mau bukan ketuban, bagiannya mau kepala ya. Jadi kita kalau pastikan bahwa pada waktu ibu mengejar ketuban itu terdorong dengan kepala, semua dapalia DP ketuban. Jadi kita tahan begini, kita pecahkan DP ketuban. Ibu disuruh mengejar terus sambil gores DP selaput ya, selaput ketuban, baru dia pecah. Kalau dia sudah pecah, biasanya kepala bayi itu langsung keluar ya. Dia belum serta lahir ya, kepalanya kita pakai tangan, so ada penuh dengan air ketuban, ini tolong cuci, celupkan di larutan klorin ya, tolong pakai tangan, lalu tolong bersihkan dengan handuk. Kemudian tolong periksa lagi DPDCA ya, tolong periksa DPDCA pada waktu di luar his ya. Jangan sementara ada his, ada kontraksi DP perut, kita periksa BCA tidak mendapat DNA ya, karena dia pengaruh kontraksi. Jadi tolong tunggu ada DP jeda ya, jeda ada dia tidak his,
cepat-cepat orang melakukan pemeriksaan BCA. Boleh orang pakai lemek atau boleh juga orang pakai Doppler, ya. Doppler bisa masuk. Jadi kemudian setelah itu kita orang dokumentasi apa yang kita orang periksa tadi, ya. Jadi yang kurang dokumentasi itu kurang melakukan pemeriksaan ketuban, pemeriksaan BCA normal, ya. Kemudian pembukaan sudah lengkap, ya. Jadi kita orang persiapkan untuk kelahiran pertolongan kelahiran bayi. Kemudian setelah itu ibu disuruh mengejar, ya. Ibu disuruh mengejar, ada his. Disuruh mengejar itu kalau ada his, ada kontraksi, ya. Ada kontraksi, ibu disuruh mengejar, kemudian perlahan keluar kepala, ya, membuka 5-6 cm. Kalau 5-6 cm begini, ya, so, muncul di mulut rahim, di vulva, ya, so begini, ya, muncul di vulva. Cepat-cepat kita kan pakai lagi alas, ya, alas yang bersih, ya, karena itu untuk menyangkut bayi, ya. Kita pasang alas, taruh di bawah bokong, kemudian kepala bayi, kalau bayi sudah lahir, ya, dia mulai normal posisi itu adalah puncak kepala, ya, puncak kepala itu, ya, puncak normalnya itu di puncak kepala, kemudian dia mulai lahir, ya. Kemudian kita lakukan kepala bayi. Kalau lahir semua kepala bayi ini, ya, tolong bersihkan dari muka, tolong kasih bahan begini baik, ya. Lucu sekali, Muka lucu. Ada mata. Biru. orang bule. Ya, kalau kepala lahir, orang langsung bersihkan, ya. Terus bersihkan dengan khas, ya, mukanya terus bersihkan. Lalu kalau ada tali pusat yang melilit, orang kasih longgar, ya, orang kasih longgar di tali pusat. Kemudian kita lanjutkan, ya, dilakukan tunggu ada terjadi putaran fraksi luar, ya. Terjadi putaran fraksi luar. Itu bagaimana mau makasih? Karena itu ada putar sendiri. Akan tidak ada di dalam ada fase putar. Jadi mau putar sendiri. Persalinannya sebenarnya dia boleh sendiri, ya, tinggal perempat tahu, ya, karena putaran faksi luar itu suka putar sendiri, ya. Baik itu suka putar sendiri itu jadi begini, ya, posisinya jadi begini. Jadi setelah kepala lahir terjadi putaran faksi luar, kita langsung terompet tangan terletakkan di dua sisi secara diparietal, ya. Jadi kalau kalian di sini sulam, jadi terompet tangan begini, ya, letakkan secara diparietal di sisi kriminal. Kita kemudian ibu disuruh mengejar secara pelan, kita lahirkan bahu atas, ya, bahu atas, kait di tangan. Kemudian kita lahirkan bahu bawah, ya, bawah, boleh dikait tangannya atau di Aduh, meninggoy. Gininggoy.
luar kendali. Baru lahir langsung. Baru lahir. Setelah itu kan bawah ya, bawah kemudian kita letakkan tangan kita ya, dan satu tangan satu menyusuri badan sampai di bokongnya, di bawah paha kita atur begini. Kemudian kita lakukan kedua kaki dan kita di atas perut ya, langsung kita taruh di atas perut. Itu adalah untuk IMD ya, langsung dikasih telur ya, dikasih telur di perut ibu, dan dia akan mencari puting ya, dia akan mencari puting ya, diharapkan. Kenapa seperti ini? Kalau dia isap puting, dia akan mempercepat lahirnya plasenta ya, karena dengan dia mengisap puting kontraksinya itu lebih bagus dan perdarahannya itu jadi tidak terlalu terjadi perdarahan ya, karena kontraksi dia mengisap puting ya. Jadi bayi itu dia setahu, itu puting itu dia setahu karena DP bau puting pada saat itu dia sama dengan pada waktu dia di dalam rahim ya. Jadi dia sudah merangkak, dia mencari puting. Nah kemudian setelah langsung ini yang sudah urus yang satu ya, dia perawat yang satu, perawat pendamping, dan dia harus 3 orang. Kemudian setelah semua bayi lahir, sambil kita menilai ya, perawat yang satu itu menilai keadaan bayi ya, menilai Afghan score-nya ya. Sebenarnya itu penilaian Afghan score itu kan itu ini ya, yang sebenarnya yang harus menuntun bagaimana cara menilai Afghan score. Afghan score itu setelah nilai DPA itu apa? Appearance, pulse, DP tadi baru grimas ya, DP gerakan atau apa gitu ya. Kemudian A activity ya, DP activity itu DP pergerakan, apakah dia aktif atau tidak ya. Kemudian R DP respirasi ya. Jadi tolong nilai apakah bayi itu dinilai nilainya itu 0 sampai 1 sampai 10 ya. Kalau memang dia DP memenuhi dari 5 itu, dari 5 Apgar itu berarti dia bagus ya. Tapi kalau dia lahir tidak menangis, tidak warna kulitnya tidak sesuai dengan yang Apgar itu, mungkin bayinya mungkin tidak menangis ya, langsung dibawa ke NICU ya. Kalau DP Afgan menit pertama itu dia tidak bagus ya. Setelah Afgannya menit pertama bagus, dia sampai 9 sampai 10, 5 menit kedua kita menilai lagi ya, kita menilai lagi apakah dia memang tetap seperti yang pertama dia bagus ya. Jadi setelah pantau perawat kedua yang menerima bayi itu, dia memantau bayi ya. Kita yang di perawat utama ya, yang menolong persalinan, melanjutkan penanganan pada ibu ya. Penanganan itu setelah bayi lahir, kita lakukan pemotongan tali pusat ya. Ya, pemotongan tali pusat ya. Itu tali pusat apa? Ya, jadi kita melakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat ini ya, dia 2 sampai 3 cm dari pangkal pusat ya, perang jepit dengan klem. Jadi ini belum ada ya, itu tidak boleh keluar ini DP umbilical ini. Perang jepit 2 sampai 3 cm dari pangkal pusat ya, perang jepit.
itu 1 cm dari kohel pertama untuk kohel kedua itu 1 cm ya. Itu 1 cm. Setelah itu kita ambil umbilical ya, atau kalau cuma pakai benang ya, kalau pakai benang diikat tidak pakai umbilical, ini tolong bikin begini. Baru kita tolong gunting ya, tolong gunting pakai gunting kayu pusat. Ini gunting kayu pusat ya, itu anu ada bahan begini. Karena kenapa dia takutnya akan menghindari yang di bayi. Jadi tolong lindungi bayi ini, tolong pakai gunting kayu pusat ini, tolong bikin begini. Ya, tolong tahan begini ya, dengan tangan. Lalu tolong potong kayu pusat. Ya, tolong gunting. Ya, kemudian karena dia kalau tidak pakai umbilical, boleh tolong pakai benang. Ada benang steril, kita ikat di sini. Di pangkalnya ini. Jangan ikat di sini, kayak itu lepas DP ini DP tali perdagangan tali pusat. Ya. Tapi kalau pakai umbilical, ya umbilical klem, kalau langsung klem saja DP pakai klem ini, kemudian tolong gunting di sini. Ya, guntingnya di sini di sebelah klem. Baru kita lepas ya. Tolong lepas kohel. Kita letakkan larutan klorin. Jadi ini tinggal tali pusat dengan ini tidak ada ya. Ini tidak ada karena sudah gunting. Ya, jadi tinggal ini dengan. Jadi kemudian untuk perawatan tali pusat itu hanya dibungkus dengan khas, tidak dipakai apa-apa ya. Apalagi kalau dulu-dulu itu dukun atau ulang itu belum pakai apa ya? Pakai belum pakai apa deh namanya itu siri apa sama Wang Cina. ya. Tapi ini kita orang tidak boleh pakai apa-apa. Dia tadi tidak ada, cuma khas steril. Kemudian bayi digunting dengan ibu. Kemudian kita melihat melahirkan plasenta. Ya, tunggu lahirnya plasenta. Tunggu, langsung masuk di kala 3 ya. Jadi untuk kala 3 itu untuk melahirkan plasenta orang pakai untuk memancing kontraksi kita langsung suntik pakai oksitoksin ya. Oksitoksin kita suntikan, lalu kita tunggu berapa lama, kemudian kita mau melahirkan plasenta. Kita palpasi ya, kita palpasi abdomen, terus ibu kita palpasi. Kita palpasi untuk melihat apakah tali pusat akan lepas ya. Kemudian biasa kalau tali pusat mulai plasenta mulai terlepas, tali pusat mulai memanjang. Ya, kita maksudnya ke sana lebih panjang tali pusat, lebih panjang. Soalnya, jadi kohernya kan masih ada koher di sini ya, tolong pindahkan di sini. Sampai montai ke koher, tolong pindahkan di sini. Ya, tolong pindahkan koher. Kemudian tolong tunggu kontraksi. Ya, setelah kontraksi ada. Kita lihat tanda-tanda keluarnya plasenta. Tanda-tanda keluarnya plasenta itu tiba-tiba ada darah ya, ada darah yang menyembur ya keluar. Biasanya kalau yang baru dia baru melahirkan setelah plasenta ada banyak darah ya, itu adalah tandanya plasenta sudah lepas ya, sudah dapat lepas dengan adanya tandanya darah menyembur. Kemudian setelah 15 menit kemudian kalau memang tidak
tidak ada kontraksi ya, kalau tidak ada kontraksi diulang lagi penyuntikan oksitoksin. Tapi kalau kontraksinya bagus, dia tetap maju ya, plasentanya maju, kemudian ibu disuruh sedikit mengejar ya, disuruh sedikit mengejar. Kemudian kalau plasenta sudah terlihat pada introitus vagina ya, kita sambut ya dengan dua tangan. Langsung dua tangan. Nanti bang kita putar-putar lagi. Ya, tidak boleh langsung tarik ya. Tolong putar-putar lagi. Kenapa? Supaya selaput plasentanya itu terikut gitu ya. Kalau selaput plasentanya tinggal, nah itu yang akan menyebabkan perdarahan. Ya, jadi itu terang bicara tolong putar-putar lagi supaya semua selaput plasenta itu tidak yang tertinggal. Ya, setelah lahirnya plasenta, tolong langsung taruh di tempat. Ya. Tolong periksa, ya. Tolong periksa plasenta ini apakah dia ada robek, apakah ada selaput tertinggal, ya. Kita bisa misalnya dia ada robek, kita kasih tutup ulang, kita kasih waktu tutup, tolong kasih tutup. Mudah kali dia ada selaput tertinggal, karena dia tidak tertutup bagus dia selaput. Oh ternyata ada selaput plasenta tertinggal. Tapi kalau pas kita ada yang karobek plasenta selaput karobek, tolong tutup lagi, dia waktu tutup ternyata berarti dia lahir semua dengan bersama selaputnya. Ya, kemudian plasenta ditimbang. Ya. Kenapa selaput plasenta itu terperiksa? Karena itu yang akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Ya, karena tertinggalnya selaput pada rahim itu, pada uterus, dia akan menyebabkan perdarahan. Kemudian kita lakukan massase atau kita lakukan palpasi kembali untuk melihat apakah ada bayi kedua, ya, apakah ada bayi kedua di dalam uterus, ya. Kalau misalnya kita tidak mendapat tahu, tiba-tiba ada kembar, ya, tiba-tiba ada bayi yang kedua, nah kita lahirkan lagi bayi yang kedua. Tapi kalau memang cuma satu, biasanya langsung teraba, ya. Kemudian bayi kedua, kita melakukan rangsang taktil, massase terus ini perut, ya, agar jadi kontraksi itu akan bagus, ya, karena takutnya kalau kontraksinya tidak bagus atau kalau misalnya dia rahim lembek, ya, tidak keras, nah itu bahaya, ya, takutnya dia akan terjadi perdarahan yang seorang tidak boleh bendung, walaupun dia pakai infus, pakai tambah darah dan sebagainya, itu orang tidak boleh bendung. Jadi orang rangsang-rangsang terus dia ke perut, ya, supaya dia berkontraksi. Kemudian habis kucing langsung iya ya, 15 menit pertama pasca persalinan itu rangsang, ya, massase terus, atau ibu atau kalau ada keluarganya atau suaminya, ya, yang datang mendampingi, tolong suruh massase terus dia terus, tolong suruh bukan mau pici-pici, maksudnya cuma massase terus, ya, agar kontraksinya itu bagus, ya. Kemudian kita lanjut pada ini sudah pada keempat, ya, sudah pada keempat itu kita lakukan untuk melihat, ya, apakah ada luka laserasi atau tidak, ya. Kalau ada luka laserasi, kita melakukan penjahitan luka laserasi, ya. Penjahitan luka laserasi yang boleh dilakukan oleh kita itu cuma stadium 2, ya. Kalau stadium 3-4 kalau tidak boleh, karena dia biasanya sampai di anus atau di
sampai tulis itu orang tidak boleh tontonan kemudian setelah itu kita orang lakukan jangan lupa berkomunikasi ya. Oke, sampai di sini ini episiotomi ya. Episiotomi itu tadi ya, sebenarnya tadi ini untuk melebarkan jalan lahir. Tadi itu pada waktu bayi kepala bayi keluar ya 5 sampai 6 cm, kemudian memang tidak bisa ya, tidak bayi itu setengah mati keluar, itu kita melakukan episiotomi ya, dilakukan episiotomi baik secara lurus maupun miring ya. Ya, maksudnya lebih bagus dilakukan episiotomi daripada dia ruptur sendiri. Ya, kalau dia ruptur sendiri sulit kalau melakukan penjahitan luka operasi. Jadi sebaiknya kita lakukan episiotomi. Kemudian apa lagi ya? Anatomi tadi ya sudah kita buat. Anak neurologi apa langsung kontak 2 dosen 1 hari? Kelas 1 tidak. Kalau sudah di minggu Nah, untuk melakukan kegiatan buka ini ya, peralatannya itu biasanya sudah sedia ya, sudah ada tersedia di samping tempat peralatan yang lain ya. Jadi tolong boleh langsung bikin gitu ya. Kalau tolong semahir silakan tolong jahit, tapi kalau tolong belum terlalu mahir, jadi tolong undang mungkin dokter atau spesialis yang akan penjahitan ya. Takutnya itu orang belum mahir, semua tutup semua. Kalau semua tutup semua, tidak ada kontak lagi. Tidak yang baca itu tuh. Iya ya, karena memang pernah ada kejadian seperti itu ya. Dia jahit semua, tak tutup semua. Tapi dia tidak boleh buang air, perempuan itu kan dilarang. So ini kesana dia tidak boleh buang air, so ini air periksa tadi suka jahit semua. So tidak ada yang paling punya. Kalau penjahitan yang sampai boleh, tapi dianggap itu kalau mungkin kalau usia atau usia karena takutnya itu gampang. Coba nggak teman kasa? Coba tanya. Kalau orang ada apa kontak boleh tidak?